Belum. Nanti merah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dengan guru yang masih tetap sama dan pelajaran yang sama dengan minggu yang kemarin, materi statistika. Sebelum kita menuju ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi tentang materi statistik. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengertian statistik dan statistik dasar, bagaimana mencari data, hari ini kita akan menuju ke pelajaran yang lebih mendalam lagi tentang statistik, yaitu mengenai ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data itu adalah suatu ukuran yang menyatakan beberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, ukuran penyebaran data itu ada beberapa. Yang pertama adalah jangkauan atau ring. Apa jangkauan atau ring? Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R. R itu ring, R sama dengan X max dikurangi X min. Contohnya, tentukan ring dari data 10, 6, 8. Nah, sebelum kita menjawab berapa ringnya, terlebih dahulu kita lihat datanya. Di sini ada nilai terendah dan ada nilai tertinggi. Nilai terendah itu adalah 2, nilai tertinggi adalah 10. Sehingga ringnya bisa kita cari dengan menggunakan rumusan yang tadi, R sama dengan X max dikurangi X min. Sehingga R-nya sama dengan 10 dikurangi 2. 8. Berikutnya tentang simpangan rata-rata. Apa simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Ada beberapa tentang simpangan rata-rata. Yang pertama ada data tunggal. Data tunggal dirumuskan dengan SR sama dengan sigma X dikurangi X bar per N. Saya kira kalian sudah tahu kemarin tentang sigma X dan X bar serta N. Karena kemarin sudah Bapak jelaskan. Menuju ke contohnya, nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8 rata-ratanya. Jawab adalah ketika kita mencari simpangannya, kita harus tahu dulu nilai rata-ratanya. Dari data itu terdapat 7 tambah 5, ditambah 6, ditambah 3, ditambah 8, ditambah 7, dibagi dengan 6. Nah, rata-ratanya adalah 6. Nah, dari SR-nya dengan rumusan tadi adalah sigma X dikurangi X bar dibagi dengan N. Sehingga dari data tadi bisa kita masukkan semua nilainya ke sini. Nah, hasilnya itu adalah 8/6 atau sama dengan 1,33. Kita lanjutkan kembali. Yang kedua, tentang data berbobot atau data kelompok. Rumusnya adalah sigma F X dikurangi X bar dibagi dengan sigma F. X itu sama dengan data ke I untuk data berbobot, dan titik tengah kelas interval ke I itu adalah untuk data kelompok. F itu adalah frekuensi. Kita ambil contohnya. Contohnya ini, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut.
Jadi di sini ada data berkelompok, datanya seperti ini, bisa kalian lihat sendiri. Kemudian ini frekuensinya, ini X-nya, tentukan simpangannya. Nah, kalau untuk mencari simpangannya, pertama kita harus mencari dulu Fx-nya. Jadi Fx itu adalah frekuensi dikalikan dengan X. F dikalikan dengan X, itu hasilnya adalah 8, 28, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita mencari rata-ratanya. Rata-ratanya itu sigma Fx dibagi dengan sigma F. Jumlah dari F dikalikan X dibagi dengan frekuensi, sehingga hasilnya adalah 9,7. Kemudian data berikutnya adalah X dikurangi X bar. Nah, bagaimana mencari Fx kurangi X barnya? Bisa kalian lihat sendiri. Nah, sekarang kita mencari simpangannya dengan rumusan tadi sigma F X min X bar per sigma F, sehingga ditemukan jumlah dari F-nya ini 44,4 dibagi dengan 20. Frekuensinya hasilnya adalah 2,22. Kita lanjutkan tentang simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi menjadi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Simpangan baku ada namanya data tunggal. Rumusnya S sama dengan akar sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N. Sulit memang rumusnya, tapi insya Allah dengan selalu belajar, kalian pasti akan bisa memahami. Nah, langsung saja kita ambil contohnya. Contoh, tentukan simpangan baku dari data berikut. Ini datanya. Maka untuk mencari simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, dan 7, kita gunakan rata-ratanya dulu. Rata-ratanya itu ditemukan dari data ini dibagi dengan banyaknya data. Kemudian kita masukkan ke tabel. Nah, X dikurangi X bar berarti data ini dikurangi dengan X bar. Yang pertama, 2 dikurangi 5, hasilnya negatif 3. Kemudian 3 dikurangi 5, hasilnya negatif 2, dan seterusnya. Hingga kalau nanti di sana, pada rumusan yang tadi, rumusan yang sebelumnya, untuk mencari simpangan baku, harus ada X dikurangi X bar. X dan dikurangi X bar ini kita kuadratkan. Negatif 3 kuadrat sama dengan 9, dan seterusnya. Sehingga simpangan bakunya itu didapatkan akar 26 dibagi dengan 5,2. Kemudian yang kedua, ada data berbobot atau berkelompok. Rumusnya seperti yang sudah ada, bisa kalian lihat sendiri. Saya kira kalian sudah paham tentang indikator yang ada di sana, ya, di rumusan itu. Nah, sekarang kita langsung menuju ke contoh soalnya. Tentukan standar deviasi dari data berikut. Nah, di sini ada data berkelompok. Ini pertama kita cari dulu X kuadratnya, kemudian F dikalikan X, kemudian F dikalikan X kuadrat, yang kalau diperlukan tabel berbentuk seperti ini. Dengan rumusan simpangan kita mendapatkan hasil akhirnya itu adalah akar 8,01. Kita lanjutkan tentang kuartil. Kuartil data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Dengan garis bilangan, letak kuartil dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang Bapak beri ini adalah kuartil bawah, ini ada kuartil tengah, dan ini ada kuartil atas.
Biasanya disebut dengan Q1, Q2, dan Q3. Menentukan nilai kuartil itu ada beberapa. Yang pertama tentang kalau datanya tunggal. Data tunggal kita rumuskan dengan I sama dengan N plus 1 dibagi dengan 4, dengan I itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, dan N banyaknya data. Contoh, silakan kalian baca sendiri ini contohnya. Nah, kita disuruh mencari nilai kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Pertama, kita urutkan dulu datanya dari terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita tentukan letak Q-nya. Data ke-nya 1 dikalikan 12 plus 1 dibagi dengan 4. Hasilnya ini nilai Q1 sama dengan data ketiga ditambah 1/4 data keempat dikurangi data ketiga. Jadi 4 dikalikan 2 dikurangi 1 sama dengan 1/4. Nah, letak Q2 itu adalah ini sama dengan pada saat mencari Q1, sehingga nilai Q1 didapatkan 3. Mencari Q3 sama dengan Q1 dan Q2 rumusannya, sehingga nanti dihasilkan nilai Q3-nya itu data ke-9 ditambah 3/4 dikalikan data ke-10 dikurangi data ke-9, hasilnya adalah 4. Kemudian di sini kita bahas tentang jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil. Definisinya sebagai berikut, kalian bisa lihat. Ya, ini ada data untuk berkelompok. Nilai data berkelompok QI sama dengan B tambahkan P dikalikan dengan IN dibagi 4 dikurangi F per F, dengan I itu adalah konstanta 1, 2, 3, dan seterusnya. B tepi bawah kelas Q1, P itu panjang kelas, F besar jumlah frekuensi sebelum kelas QI, F kecil ada frekuensi kelas QI, N jumlah data. Nah, contohnya tentukan simpangan kuartil dari data berikut. Nah, ini datanya. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, kemudian kita disuruh mencari simpangan kuartilnya. Untuk menentukan Q1, kita perlu mencarinya dengan rumusan 1/4 kali 40 data. Jadi ini datanya kalau kita jumlahkan frekuensinya adalah 40 atau 10 data. Jadi Q1 interval ketiga dengan B atas bawah itu adalah 55 dikurangi 5 sama dengan 54,5. P-nya itu adalah 5, F-nya adalah 9, dan F kecilnya 10. Nilai Q1 itu sama dengan 54,5 ditambahkan dengan 5, dan seterusnya dibagi menghasilkan 54,5 ditambah 0,5 sama dengan 5,5. Untuk menentukan Q3, nah ini diperlukan data sama. Kalau tadi pakai 1/4, kalau Q3 itu pakai 3/4. Bisa kalian lihat sendiri hasilnya. Ini hasil akhirnya adalah 64,06 untuk menentukan Q3-nya. Jadi jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil dari data di atas itu adalah QD sama dengan setengah dikalikan Q3 dikurangi dengan Q1, hasilnya 4,54. Kita lanjutkan ke persentil. Persentil dari sekumpulan bilangan adalah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama banyaknya setelah bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada data tunggal seperti tadi, kemudian letaknya menggunakan rumusan seperti ini. Nah,
contohnya, ini langsung kita ke contoh. Dengan rumusan ini kita langsung ke contoh. Diketahui dan tentukan P20 dan P70. Kita urutkan dulu datanya, lakukan pengerjaan untuk mencari letak P20. Berarti itu adalah datanya yang ke-20 dikalikan 10 plus 1 dibagi 100. Data kedua sama dengan 1/5. Nilai P20 sama dengan, ini bisa kalian lihat, hasilnya adalah 41/5. Letak P70 ini sama dengan mencari letak data P20 tadi, sehingga nilai P70 dapat kita temukan 7/10. Untuk data berkelompok sama rumusannya, bisa kalian lihat. Jangkauan persentilnya data berkelompok P90 dikurangi P10. Contohnya, tentukan jangkauan persentil dari data berikut. Ini datanya. Nah, ini. Untuk jawabannya bisa kalian amati. Kalian amati sendiri. Nah, kalau ada pertanyaan dari materi ini, nanti kalian bisa langsung japri ke WA saya atau melalui grup kelas. Ya, ini aja mungkin yang bisa Bapak saya sampaikan. Kita kembali pada materi berikutnya terkait dengan statistika, dan kita nanti akan membahas soal-soalnya sekaligus ada tes sebelum kita menuju ke materi berikutnya. Selamat berkarya, tetap protokol kesehatan, tetap pakai masker. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jangka persentil apa ya? Kayak 3 kedua temen.